balik lagi sama Retno Muji Mulyani, seorang dietitian dari klinik AP dan AP Growth and Diabetes Center. Aku mau tanya pertama-tama, karena banyak banget yang tanya dan aku kan bukan ahlinya gitu. Sebenarnya MPASI yang paling direkomendasikan saat ini, apakah itu menu tunggal, apa 4 bintang atau gimana tuh Mbak Retno? Saat ini MPASI yang kita terapkan biasa atau kita ajarkan kepada ibu-ibu yang sudah memberikan makanan pertama pada anak, itu adalah kita harus mempunyai kurang lebih 4 step. Pertama adalah harus tepat waktu, adu kuat, kalorinya sudah tercukupi sesuai dengan kebutuhan anak yang nanti akan kita hitung. Kemudian yang terakhir adalah kesanitasiannya dan higienisnya. Nah, saat ini penggunaan dengan yang dulu kita bilang harus menu tunggal itu sudah tidak, karena berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, mereka menganjurkan bahwa anak usia 6 bulan itu sudah bisa kita berikan protein hewani dan protein nabati. Gitu. Nah, jadi yang pertama tadi itu adalah tadi ada 4 aspek katanya. Pertama adalah harus tepat waktu. Tepat waktu jadi 6 bulan. 6 bulan. Jadi nggak boleh di bawah 6 bulan udah dikasih MPASI dini. Itu jangan. Kecuali sesuai anjuran dokter ya, harus dengan pantauan dokter gitu ya. Ada anjuran dari para medis. Ya benar, anjuran para medis kan banyak yang katanya berat badan terlalu jauh daripada rata-rata, makanya dianjurkan MPASI dini. Tapi itu tidak boleh dilakukan sendiri ya, karena ibu-ibu, anakku kayaknya lapar mulu, anakku kadang haus mulu, dikasih ini kurang. Tetap nggak boleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau harus konsul ke dokter, karena bahaya ya berat mau kalau dikasih tidak sesuai dengan arahan dokter. Jadi harus tepat waktu 6 bulan. Kedua. Yang kedua adalah harus bersih dan higienis. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, sesuai kebutuhan. Adu kuat itu bukan adu kuat, tapi sesuai kebutuhan. Terus yang terakhir adalah sesuai dengan kebutuhan kalori dari anak tersebut. Gitu. Jadi diukur berdasarkan apa ya? Kalau kalori itu berat badan, usia atau apa tuh Mbak? Kalau untuk anak usia 0 sampai 5 tahun, kita itu menggunakan namanya standar antropometri 2005. Nah, kemudian itu nanti ada bagannya. Itu nanti akan dijelaskan oleh dokter. Walaupun nanti akan saya jelaskan juga pada saat ada pasien datang ke saya. Kemudian kalau untuk usia di atas 5 tahun, 5 sampai 18 tahun kita kategorikan anak, itu ada kita menggunakan standarnya grafik CDC 2000. Nah, kebutuhan kalori dari anak itu dihitung berdasarkan tinggi badan. Jadi misalnya Mbak punya anak nih, walaupun umurnya sama-sama 1 tahun, tapi kalau tinggi badan dia berbeda, maka kebutuhan kalorinya dia juga pasti akan berbeda. Ngomong-ngomong tentang gizi berimbang, nah secara general nih Mbak Retno, apa sih kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak yang baru MPASI maupun sampai sepantaran Mikaela nih? Sekarang Mikaela kan udah mau menjelang 13 bulan gitu. Gimana tuh? Kalau misalnya kami biasanya sebagai ahli gizi menyarankan seimbang. Seimbang itu adalah karbohidrat itu sekitar 50-60% dari total kebutuhan. Kalau misalnya protein 15-20%. Kalau lemak itu adalah 20-25%. Jadi lemak itu tetap digunakan ya, bukannya buruk, tapi memang harus ada kadarnya gitu. Lemak itu tetap kita diperlukan ya. Kemudian yang terakhir ada protein, lemak, karbohidrat, dan 3 itu tadi 20 karbohidrat 60, kemudian protein 10-15, lemak itu 20-25. Itu harus seimbang. Nah, protein itu dibagi juga ya, hewani, nabati. Protein hewani dan nabati ya. Tapi sebenarnya sih kalau kita mau kejar protein yang paling tinggi itu adalah di hewani. Tapi tetap aja protein nabati juga diperlukan. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi gizi berimbang dan protein hewani, nabati. Nah, sekarang kan lagi ngetren gitu kan ya, tentang menu MPASI 4 bintang. Itu yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, nabati beserta dengan serat, sayur. Gitu. Padahal gue lupa. Nah, beserta dengan sayur. Nah, apakah memang ini udah mencakup memenuhi kebutuhan gizi MPASI anak tersebut,
apakah hanya menu tunggal? Karena kalau menu tunggal itu kan memang katanya kan kasihan anakku shock kalau dikasih langsung bubur. Apakah boleh untuk masa transisi dikasih menu tunggal apa gimana tuh Mbak Retno? Kalau saya sih gini, berdasarkan penelitian beberapa anak di Indonesia itu mengalami anemia defisiensi zat besi. Jadi makanya IDAI pertama kali bilang sekarang itu menu tunggal itu bisa hanya untuk 1-2-3 hari untuk melihat anak itu apakah hanya alergi atau tidak alergi. Tapi selanjutnya kalau misalnya anaknya udah 1-3 hari, menu tunggal itu kan cuma buah-buahan, cuma nasi saja, protein saja. Nah, itu kan berarti dia tidak seimbang. Nah, makanya itu hanya dipakai untuk 1-3 hari saja. Kalau misalnya anak tersebut tidak mengalami indikasi alergi yang tadi ibu bilang takut tadi, ya udah kasih aja selanjutnya. Itu pun alergi itu kan hanya kalau misalnya orang tuanya ada riwayat alergi, kakaknya ada alergi. Kalau bapak, ibu, anak, kakek, neneknya, cucu-cucunya semuanya tidak ada alerginya, kemungkinan besar iya, alangkah sayangnya karena itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut nanti. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi defisit zat besi yang terjadi dalam anak-anak Indonesia, sekarang banyak di Instagram di mana sindrom stunting atau anak stunting. Sebenarnya kalian tahu nggak stunting itu apa? Karena aku pribadi pun nggak ngerti dan kurang paham tentang stunting. Jadi gimana tuh menurut Mbak Retno? Stunting itu apa? Stunting itu adalah tinggi badan anak di bawah batas normal. Oke. Ya, itu kalau bukan berat badan ya, tinggi. Teman-teman tinggi badan, bukan berat badan. Jadi biasanya kalau kita katakan anak itu pendek. Oh, pendek. Nah, jadi ada yang ini pendek gitu kan. Tapi pendek itu ada yang pendek biasa karena memang dia genetik, ada yang pendek karena memang stunting itu disebabkan keadaan kondisi dia asupan gizinya kronis, jadi dalam waktu lama asupan gizinya tidak seimbang. Nah itu biasanya mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari usia ibu anak 0 itu mulai dari ibunya mulai mau mengandung nih, saya mau mengandung nih gitu kan, sampai anak usia 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita katakan anak itu stunting, kalau misalnya dia masih range-nya 0-2 tahun, bisa kita katakan dia stunting nih. Oh ini dalam tahap mau stunting nih. Tapi kalau udah usia 2 tahun, itu lebih dari 2 tahun belum tentu. Jadi stunting itu biasanya ada karena asupan dia dari 1000 hari pertama yang tidak ada kuat. Oke, jadi 1000 hari pertama itu bukan dihitung dari ketika dia lahir, tapi dari ketika di perut ibu nih. Iya, jadi ibunya nih, saya mau hamil. Nah, itu mulai dari pola makan ibunya. Jadi kan banyak tuh 1000 hari pertama, golden apalah segala macam itu dari perut kita. Jadi bukan dari ketika anak kita lahir. Itu ilmu baru juga, aku baru tahu. Oke, jadi jangan serta-merta anak banyak banget karena yang bilang Kak anakku berat badan sekian stunting atau enggak, karena kita tidak bisa melihat anak itu stunting atau enggak dari berat badan ya Mbak Retno, tapi dari tinggi badan gitu. Usia anak boleh sama tapi tinggi badan berbeda dan itu baru dilihat dari tingginya ya. Dari tingginya. Jadi berat badan anak dengan usianya itu gimana? Tadi gue mau ngomong apa? Misalnya usia sama-sama 1 tahun, tapi kalau tinggi badan dia berbeda, itu maka nilai kebutuhan gizinya juga akan berbeda. Oke, jadi walaupun sama-sama usianya, tapi tinggi badannya berbeda, jadi jelas gizi yang diperlukan maupun nutrisi yang diperlukan berbeda masing-masing individu ya, karena unik ya gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau mau disamaratakan tadi itu yang 4 bintang tadi itu ya Mbak Retno, itu harus terpenuhi gitu. Kan ibu-ibu banyak nih yang rempong dan excited banget mentang-mentang anaknya mau mulai makan. Padahal aku ngalamin anakku makan aja 1 sendok masuk aja tuh udah syukur banget, kayak susah makan. Sedangkan ibu-ibu repot dengan alat-alatnya yang food makernya yang rame gitu. Beli makanan harus yang organik segala macam. Nah, kalau dari ahli gizi nih, ahli gizi loh yang ngomong bukan gue. Bagaimana tuh Mbak Retno? Sebenarnya sih nggak usah pakai organik ya, karena makanan di Indonesia itu kita jamin sudah pasti bersih. Orang tua pasti beli makanan yang terbaik buat anaknya gitu kan. Kemudian untuk proses pemasakan itu nggak usah yang heboh ya. Gunakan adalah yang ada di rumah. Biasanya kalau di rumah saya menyarankan pakai
kalau misalnya kan tahapnya ini usia 6 sampai 9 bulan, itu kan dia mulai dari makanan yang disaring dan kemudian yang ke match, seperti itu kayak mus-mus gitu kan, jadi lembut. Nah itu cukup kita hanya mengulek, kalau saya bilang sih, diulek atau disaring saja itu sudah cukup. Jadi tidak perlu yang di blender atau dimanapun, karena dengan di blender proses pemasakan itu kalau misalnya panas itu dia akan menghilangkan protein di dalam bahan makanan. Jadi gizinya rusak ya. Kalau di blender itu gizinya rusak. Jadi cukup disaring atau diulek aja gitu ya. Pakai ulekan, diplastikin ulekannya diulek gitu. Jadi nggak lengket. Jangan campur cabe ya. Jangan campur cabe. Anakku 10 bulan susah banget makan. Gimana kah gizinya bisa tercukupi? Tapi dia full ASI dan maunya ngemil, gimana tuh? Daging sapi untuk MPASI perlu dicuci dulu dengan air atau enggak sebelum disimpan di freezer? Apakah kita harus bikin menu terpisah antara anak dan makanan kita